Sepertinya memang sengaja dipersilakan masuk untuk merusak. Jadi kalau misalnya dunia film itu harus ada happening art-nya. Harus ada sebuah kejadian yang diliput, yang akan pecah. Nah, tujuannya apa? Oke, saya menganalisis begini ya. Ini analisis, tetapi kan bisa kita pertanggungjawabkan juga analisisnya. Begini, teori pertama, teori balas dendam. Paling gampang kan? Tapi pertanyaan saya, siapa yang mau membalas kepada siapa? Barangkali mereka berharap orang seperti kita-kita ini mengutuk Kapolri barangkali ya. Ya, copot Kapolri ya, dan lain sebagainya karena tidak mampu menjamin keamanan. Tapi ternyata Puang Saididi terlalu asik dengan Pantai Indah Kapuk 2. Sehingga dia tidak mengeluarkan statement seperti itu. Dan unfortunately kalau seandainya tujuannya begitu, gak ada orang yang mengutuk Kapolri waktu press conference itu ya. Gak ada. Dan Saididi tetap dengan oligarkinya. Saya tetap dengan kebebasan demokrasinya. Gak ada orang yang maki-maki Listio Sigit. Jadi kalau seandainya tujuannya ke sana gagal. Sebelum kejadian, hal yang paling luar biasa di Republik Indonesia ini adalah kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi termasuk kepada Gibran Rakabuming Raka. Dan kritik kepada Gibran, Fufu Fafa terutama, itu sampai pada sebuah kesimpulan agar dia tidak dilantik. Banyak sekali tokoh-tokoh yang menyuarakan itu. Eros Jarod CS misalnya, kemudian petisi 100 dan lain sebagainya, mengatakan dua hal. Adili Jokowi dan jangan dilantik Gibran Rakabuming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang seorang aktris terkenal ya, Marissa Haque hari ini. Mungkin udah mendengar semua. Saya kira beliau termasuk orang yang perlu juga kita mention. Bang Karni, terima kasih ya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Fakta dan sedikit analisis. Nah, soal fakta ini saya mendapatkan kronologis dari Ketua Umum FTA, Forum Tanah Air, yaitu Tata Cassandra dan juga Doni sebagai ketua hariannya. Saya bacakan sedikit dan kemudian nanti akan saya tambahkan dengan apa yang saya saksikan sendiri. Dia menulis begini, kronologis tindakan anarkis dan persekusi dari kelompok tidak dikenal terhadap acara silaturahim kebangsaan, diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air. Dia mulai dari tanggal 27 September 2024 pukul 22.05. Panitia acara sudah berkoordinasi dengan pihak manajemen hotel terkait persiapan acara di Magzi Ballroom Grand Kemang Hotel. Kemudian pihak manajemen hotel menginformasikan bahwa telah berkoordinasi dengan pihak aparat keamanan setempat. Jadi siapa bilang mereka nggak tahu. Kemudian pihak aparat keamanan melalui manajemen hotel meminta jaminan dari panitia acara bahwa acara tersebut tidak akan terjadi kericuhan dan tidak mengganggu tamu hotel yang lain. Kemudian panitia pun menjamin bahwa tidak akan ada kericuhan dan tidak akan mengganggu tamu hotel lain karena acara tersebut adalah forum diskusi akademisi dan intelektual. Itu malamnya.
Kemudian tanggal 28 September hari H 2024 sekitar pukul 07.00 pihak keamanan hotel menginformasikan kepada panitia menunjukkan surat pemberitahuan akan ada aksi dari pihak lain dan menunjukkan sprint kepolisian. Kemudian panitia melanjutkan persiapan acara di Maxi Ballroom sarapan dan briefing. Sekitar pukul 08.00 sampai 08.30, panitia mendapatkan informasi bahwa di luar hotel sudah ada aksi demonstrasi dari pihak yang tidak dikenal. Kemudian panitia melanjutkan persiapan acara di Maxi Ballroom Hotel sesuai dengan arahan dari pihak keamanan hotel. Sekitar pukul 08.30 sampai 09.00, pihak manajemen hotel mempertemukan panitia acara dengan pihak kepolisian. Dalam pertemuan ketiga pihak, manajemen hotel menginginkan acara tersebut untuk dibatalkan. Sudah pagi-pagi. Namun aparat kepolisian mempersilahkan untuk melanjutkan acara dan memberikan jaminan kepada panitia bahwa acara akan berlangsung dengan aman dan menjamin demonstran tidak akan masuk untuk mengganggu acara. This is the questionable. Ini pertanyaan yang menarik ini nanti kita jawab. Kemudian aparat kepolisian meminta panitia dan peserta acara silaturahim kebangsaan tidak keluar area hotel dan menemui masa aksi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Pukul 09.00, 10.30, tamu sudah mulai berdatangan dan memasuki Maxi Ballroom Hotel. Acara di ruangan diisi dengan ramah tamah, coffee break, pengambilan gambar dan video tokoh, termasuk saya dan Didu. Bersamaan dengan itu, manajemen hotel, aparat kepolisian dan panitia beberapa kali berkoordinasi terkait kondisi keamanan sekitar. Sekitar pukul 10.30 menjelang acara dimulai, terjadi penyerangan secara brutal dan anarkis di dalam Maxi Ballroom Hotel yang sama-sama kita saksikan videonya. Tindakan premanisme tersebut merusak properti hotel, panitia, media dan tamu undangan. Para preman juga mengintimidasi panitia dan tamu undangan dengan berteriak, memaki, mengancam, melempar, menendang dan memukulkan properti ke meja para tamu. Tidak langsung ke badannya. Di luar ruangan acara, panitia mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pengeroyokan dan pemukulan dari pihak preman. Terutama kepada petugas keamanan hotel. Kejadian tersebut terjadi tidak beberapa lama setelah pertemuan terakhir dengan pihak kepolisian, di mana pihak kepolisian menjamin bahwa para demonstran tidak akan masuk ke hotel untuk mengacaukan acara. Sekitar pukul 10.45, setelah kejadian penyerangan tersebut, acara di dalam ruangan yang semula forum diskusi akademisi dan intelektual diubah menjadi konferensi pers untuk merespons tindakan premanisme yang baru saja dilakukan oleh sekelompok orang tidak dikenal. Sekitar pukul 11.00, panitia berusaha untuk melanjutkan acara diskusi, namun karena kondisi di luar semakin tidak kondusif, panitia memutuskan untuk tidak melanjutkan acara. Setelah bernegosiasi dengan pihak manajemen hotel dan pihak kepolisian, akhirnya panitia memutuskan untuk mempercepat makan siang dan foto bersama. Pada kondisi tersebut, suasana di dalam ruangan sudah tidak nyaman dikarenakan pendingin ruangan sudah tidak berfungsi dengan baik dan wifi sudah dimatikan. Sekitar pukul 12.00 panitia menutup acara dan tamu meninggalkan ruangan. Itu kronologis yang dibuat oleh Tata Cassandra, Ketua Forum Tanah Air. Jadi Bang Karni, saya datang ke sana pukul 9 pagi dan pukul 9 pagi itu sudah ada demonstrasi. Tidak banyak orangnya, yang di mobil komando cuma 1 orang, ya yang di sekitarnya paling cuma 20 orang gak nyampe. Jadi maksudnya kalau mau dihandle mudah sekali. Orang ribuan yang demo saja bisa dihandle. Nah, kemudian intinya adalah ya mereka mengatakan kita pengkhianat bangsa. Jadi bahasanya 2, pengkhianat bangsa dan memecah belah persatuan. Itu bahasa yang mereka keluarkan. Ada spanduk mengenai Profesor Din Samsudin, ada soal Refli Harun juga. Kemudian ada Daeng Saididu, Puang Saididu. Dan saya tidak melihat hal-hal spanduk-spanduk lainnya. Nah, panitia mengatakan juga sejak malam ada yang bertanya, Gatot Nurmantio datang apa enggak? Gitu. Dan sudah dikatakan tidak datang. Jadi kalau kita lihat kejadian, sebenarnya mudah sekali untuk mengantisipasi kejadian ini tidak
terjadi. Ya, eskalasi itu nggak terlalu tinggi. Orang cuma 20 orang. Tiba-tiba konferensi pers polisi mengatakan ketika mereka melakukan pengamanan di depan, masa demo di depan, lalu tiba-tiba ada orang yang merangsek dari belakang. Kan agak aneh. Maksudnya kok profesionalismenya rendah sekali nih Pak Susno. Masa kalau ada yang seperti itu bukannya di clearance tuh. Yang namanya area sekitar hotel tersebut baik depan maupun belakang. Apalagi di depan cuma 20 orang sehingga pengamanan pun tidak perlu ekstra ketat. Ya kan? Karena itu pikiran saya ini sudah mulai opini ya. Sepertinya memang sengaja dipersilakan masuk untuk merusak. Jadi kalau misalnya dunia film itu harus ada happening artnya. Harus ada sebuah kejadian yang diliput, yang akan pecah. Nah, tujuannya apa? Oke, saya menganalisis begini ya. Ini analisis, tetapi kan bisa kita pertanggungjawabkan juga analisisnya. Begini, teori pertama, teori balas dendam. Paling gampang kan? Tapi pertanyaan saya, siapa yang mau membalas kepada siapa? Jadi forum itu dihadiri tokoh-tokoh yang memang selama ini vokal terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Tetapi kalau cuma vokal saja, ini ILC setiap saat mengkritik pemerintahan Jokowi, nggak ada orang yang mau membubarkan, kan begitu. Forum-forum diskusi lainnya, di podcast, di YouTube dan lain sebagainya juga begitu. Karena itu tentu ada maksudnya. Nah, maksudnya itu nanti pelan-pelan kita akan buka. Karena itu menurut saya teori dendam rasanya nggak tepat. Karena objeknya itu nggak bisa head to head. Kalau dendam kan satu-satu misalnya. Si X dengan si X. Karena yang datang tuh random sekali. Memang rata-rata aktivis yang kritis, tapi emak-emak, ibu-ibu juga ada. Ada puluhan orang yang datang di sana. Jadi random sekali kalau seandainya itu teorinya teori balas dendam. Nah, teori kedua begini, yang barangkali juga bisa kita rasionalisasi adalah ini ada pergantian kepemimpinan yang akan disertai dengan tentu saja penunjukan kabinet dan pembantu-pembantu setingkat menteri. Kalau kita bicara mengenai yang berkepentingan siapa, yang kemudian mau dibidik siapa, maka pertama pastikan dulu bahwa kejadian itu harus bisa terekspos dengan baik. Dan itu menjadi hal yang sangat penting sehingga yang dibidik itu akan dianggap kecolongan, tidak berhasil dan lain sebagainya. Sehingga nanti pikirannya adalah ini tidak qualified lagi untuk menjadi pejabat publik. Let's say kalau kita mau mengatakan Kapolri, ini mohon maaf Pak Susno ya. Kapolri ini kan masih lama masa jabatannya. Kelahiran tahun 69, usianya baru 55 tahun. Pensiun 3 tahun lagi. Lama sekali. Mau diapakan misalnya masa pemerintahan Prabowo ini? Tetap mau dijadikan Kapolri atau mau dijadikan menteri yang lain atau mau jadi duta besar? Yang jelas tidak mungkin dia tetap bintang 4 aktif tanpa jabatan. Seperti Pak Tito Karnavian belum pensiun dipensiunkan jadi menteri dalam negeri. Nah ini juga membawa spekulasi apakah kemudian ada internal konflik di antara kepolisian agar ada orang yang kemudian didiskreditkan sebagai orang yang tidak mampu menjamin keamanan. Barangkali mereka berharap orang seperti kita ini mengutuk Kapolri barangkali ya. Ya, copot Kapolri ya, dan lain sebagainya karena tidak mampu menjamin keamanan. Tapi ternyata Puang Saididi terlalu asik dengan Pantai Indah Kapuk 2. Sehingga dia tidak mengeluarkan statement seperti itu. Dan unfortunately kalau seandainya tujuannya begitu, gak ada orang yang mengutuk Kapolri waktu press conference itu ya. Gak ada. Daeng Saididi tetap dengan oligarkinya. Saya tetap dengan kebebasan demokrasinya. Gak ada orang yang maki-maki Listio Sigit. Jadi kalau seandainya tujuannya ke sana gagal. Apalagi eskalasi berikutnya juga gak mengarah ke sana. Tidak mengarah ke Kapolri. Kalaupun disebut polisi, ya polisi umum saja, polisi pokoknya. Tapi kemudian tidak mengarah bahwa
ini ada mastermind yang ingin menyudutkan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Enggak terlihat, gagal kelihatan misinya. Itu teori kedua ya, teori konflik internal elit. Nah teori ketiga yang menurut saya yang juga bisa dipertanggungjawabkan adalah teori pengalihan isu. Kalau teori pengalihan isu ini kita bisa lihatnya secara post factum. Setelah kejadian itu bagaimana isu-isu yang berkembang atau berita-berita yang berkembang. Sebelum kejadian, hal yang paling luar biasa di Republik Indonesia ini adalah kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi termasuk kepada Gibran Rakabuming Raka. Dan kritik kepada Gibran, Fufu Fafa terutama, itu sampai pada sebuah kesimpulan agar dia tidak dilantik. Banyak sekali tokoh-tokoh yang menyuarakan itu. Eros Jarod CS misalnya, kemudian petisi 100 dan lain sebagainya, mengatakan dua hal. Adili Jokowi dan jangan dilantik Gibran Rakabuming. Dan itu adalah tuntutan yang masuk akal kalau kita ngecek Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satunya adalah tidak melakukan perbuatan tercela. Pertanyaannya adalah ketika Prabowo dan Gibran sudah dinyatakan sebagai calon terpilih oleh KPU pada tanggal 24 April 2024, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, apakah ada kemungkinan mereka salah satu atau keduanya tidak bisa dilantik? Saya mengatakan bisa. Sebagai contoh ini mohon maaf, ketika mereka menunggu dilantik tiba-tiba mereka tertangkap sedang narkoba. Dilantik enggak dia? Enggak dilantik. Ya kan? Karena melakukan perbuatan tercela. Apakah perbuatan tercela itu harus melalui putusan pengadilan? Menurut saya tidak. Putusan pengadilan itu kalau dia melakukan pelanggaran hukum berat misalnya. Atau dia melakukan korupsi dan lain sebagainya. Jadi saya mengatakan Fufu Fafa sudah melakukan perbuatan tercela 5-10 tahun yang lalu dan hari ini. Tidak hanya 5-10 tahun lalu. Jadi kalau seandainya Prof. Jimli mengatakan sudahlah itu kan 5-10 tahun yang lalu. Enggak, saya mengatakan 5-10 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu berarti 2019. 10 tahun yang lalu 2014. Tapi hari ini juga perbuatan tercela itu dilakukan. Karena melakukan kebohongan publik seandainya parameternya pendapat Roy Suryo yang mengatakan 99,9% Fufu Fafa adalah Gibran. Termasuk Foam Spring yang lebih cabul dibandingkan Fufu Fafa. Maka saya melihat bahwa bisa jadi ini mengalihkan isu karena sekarang ada crucial time antara tanggal 1 Oktober atau 2 Oktober atau 3 Oktober besok sampai ke tanggal 20 Oktober. Kalau seandainya kemudian ada eskalasi yang menginginkan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak dilantik karena sudah melakukan perbuatan tercela, sangat mungkin. Dan itu bisa arahnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru. Misalnya nanti masyarakat meminta, tokoh meminta agar dia tidak dilantik karena sudah tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017. Kok undang-undang? Tidak konstitusi. Konstitusi itu kalau sudah dilantik. Kalau sudah dilantik maka dia adalah vice president dan kalau mau diberhentikan kita bicara tentang pemakzulan atau impeachment pasal 7. Tetapi kalau dia belum dilantik kita masih bermain di ranah Undang-Undang 7 2017 di mana akhir dari presidential election itu adalah dilantiknya atau diambil sumpahnya presiden dan wakil presiden. Jadi sesungguhnya proses berpemilunya belum selesai. Karena belum ada proses pelantikan atau pengambilan sumpah sebagai etape terakhir dari proses berpilpres. Nah, ini saya kira teori yang masuk akal juga untuk kita garis bawahi. Secara post factum saya melihat memang setelah kejadian itu agak surut pemberitaan tentang Fufu Fafa. Termasuk juga oleh para YouTuber yang agak ganas membuat video konten tentang Fufu Fafa ini. Karena mereka terkonsentrasi kemudian untuk menggali mengenai keributan yang terjadi di Kemang tersebut.
selama 2-3 hari ini. Jadi 28, 29, 30, 1, 2 itu masih. Pengalian isunya terjadi masih. Fufu Fafa enggak muncul. Muncul di acara Faisal Asgaf kemarin enggak. Semua adili Jokowi. Fufu Fafa hilang. Kecuali Dr. Tifa yang meres itu. Karena itu menurut saya agak berhasil. Tapi unfortunately kayaknya berhasilnya 4 hari saja. Karena besok akan rame lagi Fufu Fafa. Mudah-mudahan begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.